rohani juga dapat disebut indera ketujuh, dan disinilah letaknya iman Islam yang benar dalam kurung setelah diilmui dan terbuka tirai penghijabnya. Di zaman akhir ini, agama dijual belikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sebagai pedagang pastinya berhitung dengan laba dan ruginya. Kita sebagai hamba diwajibkan berdoa agar tidak terdapat sifat sombongnya. Berhasil dan tidak diterimanya doa atau tidak terkabulnya doa itu sudah menjadi takdirnya. Secara hakikatnya yang berdoa atau yang tidak mau berdoa semua sudah ditakdirkan keberhasilan usahanya. Kita diwajibkan berdoa juga agar tidak merasa sombong, berdoa dan meminta doa ke orang lain juga agar sebagai sesama ada ikatan persaudaraan. Akan tetapi jangan sampai mendewakan, dalam kurung jangan sampai keterlaluan yang didoakan maupun yang mendoakan. Jangan melampaui batas bahwa diri kita cuma hamba yang wajib menghamba kepada Tuhan yang menciptakan semua makhluk yang ada, dan jangan sampai merampas sifat wenangnya yang mutlak, hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merampas sifat wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita cermati dan amati mereka orang yang beragamanya hanya sebatas dipahami di jasmani atau hanya dipahami di jasad, pikiran dan hatinya saja, dan belum sampai ke ilmuannya di rohaninya, sedangkan iman Islam itu wilayahnya rohani. Dan Islam iman itu sebagai rukun yang pertama. Iman kepadanya dan bersahadat itu wajib, ma'rifat dulu baru beriman. Yang benar yang diimani disebut iman Islam, yang salah iman disebut non-muslim. Di akhir zaman agama diperjualbelikan. Ada yang mengaku host atau mengaku sebagai pimpinannya para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut versi mereka sendiri, dan katanya host tersebut dapat menjadikan orang lain menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala asal mau bayar 1 juta kali usia kurbannya, yang berarti bila usia kurbannya 60 tahun membayar 60 juta, dan itu disponsori oleh Ustadz Buya Ar-Razi Hasim. Kalau kita cermati dari situ atau sekilas juga sudah dapat kita simpulkan mereka beranggapan dirinya sendiri disamakan dengan Tuhan atau menyesuskan dirinya sendiri. Dan memang kebanyakan para pelaku thariqah seperti itu, dalam kurung menyesuskan dirinya sendiri, seperti juga Abah Aus yang berthariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang mendukung salah satu calon titik-titik yang menyatakan yang tidak mau mendukung calon yang menjadi idolanya Abah Aus oleh Aus dikata-katain pengikutnya Dajjal, sedangkan yang didukungnya disebut Imam Al-Mahdi, dan setelah dibaptis berubah nama menjadi titik-titik. Islam di zaman akhir sangat memprihatinkan.
pengamal torikoh atau pengamal amalan yang diamalkan di hati, pikiran, dan bila kita cermati dengan hati-hati dan teliti dapat disimpulkan keilmuannya hanya terbatas pada hati atau pikirannya saja, belum sampai ke rohaninya. Yang demikian dengan dasar kedua pelaku torikoh yang kami sebut di atas tadi merampas sifat wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kurung berbuat tidak berbuat itu wenang bagi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mutlak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Surga itu hanya dapat diraih dengan keilmuan yang ada pada rohani, dalam kurung yang salah iman karena imannya ditempatkan atau dipahami dengan hati pikirannya saja, dan yang dapat dipahami oleh hati pikirannya hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Hati dan pikiran dalam sebutannya disebut panca indera ke-6 dan yang dapat diketahui sebatas makhluk gaib atau jin, setan, dan lain-lain. Rohani juga dapat disebut indera ke-7 dan disinilah letaknya iman Islam yang benar, dalam kurung setelah diilmui dan terbuka tirai penghijabnya, dan yang dapat ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rohani atau jiwa kita, dan yang wenang membuka tirai penghijab itu wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya Ar-Razi Hasim berkata, setelah munculnya Imam Al-Mahdi, manusia yang berkelamin laki-laki dapat beristrikan 50. Itu dari syariatnya siapa? Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW hanya menyariatkan 4 saja. Intinya jangan pernah menjual agama untuk kepentingan dunia yang sifatnya hanya sementara. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.